Ini pemaparannya dari kalian. Ini secara umum, tapi kita menjelaskannya menurut apa yang kita ketahui aja gitu Bu. Maksudnya di Yang daerah, penting ibarat di daerah di daerah ini Denpasar. juga. Sila peduli ini sebenarnya kan kita harus saling menghargai gitu lah misalnya. Nah, jadi ini masih ada membeda-bedakan. Membeda-bedakannya ini entah dari segi ras atau segala ini semua. Sila pertama tadi itulah tentang segala keberagamaannya belum berjalan dengan baik, toleransinya belum sepenuhnya terjadi misalnya. Misalnya masyarakatnya belum sama-sama menghormati antara. Iya boleh Bu, ya bisa. Misalnya kalau misalnya agama Islam berpuasa Masih ada agama lain, boleh. makan di depan. Boleh. Ya, itu kan termasuk belum apa dia Bu, belum menerapkan sama Iya, saling menghargai juga. menghormati sama antara agama. Yang berbau. Bagian yang bagi hubungan ibu Sila ya. ya itu aja Bu. Baca. Iya, Udah. Udah. Yang penting kan aman. Tenang aja kita. Keretan. Kalau cuma baca Pak. Enak aja beribadah. Iya, dijelaskan baru dibaca lagi. Mau aman-aman juga bisa baca dari yang Selamat siang untuk kita yang ada di sini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan melakukan diskusi mengenai implementasi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang kami sajikan dalam kehidupannya. Yang terhormat kepada Kepala Desa Pulau Gendang beserta jajarannya, yang terhormat kepada Bapak Halking MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang terhormat
ibu-ibu PKK yang berhadir di tempat ini. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal udah sayang ditinggal. Perkenalkan, kami mahasiswi PPKN Unimed bersama saya Cindy Nababan. Bersama saya Cindy Nababan sebagai moderator pada hari ini, dan saya akan menyebutkan teman-teman saya dan saya harap berdiri kepada Satya Novianti. Perkenalkan, nama saya Satya Novianti selaku koordinator kelompok 4. Kepada Asa Saragi. Baik, perkenalkan, nama saya Asa Saragi sebagai tim menjadi diskusi panel. Terima kasih. Kepada Putri Gairisa. Baik, perkenalkan nama saya Putri Gairisa, saya sebagai diskusi panel. Kepada Adeka Maria. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adeka Maria Sandang. Di sini saya sebagai tim diskusi panel 2. Dan kepada Angelina Pasari. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak dan Ibu, hari ini. yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dan membantu kami. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan saya yang sudah mau bekerja sama dalam pengerjaan seluruh tugas-tugas yang telah diberikan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada saudari. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu persembahan yel-yel lagu yang berinstrumenkan Mas Perindo dari kelompok 4. Dan setelah kelompok 4 memperagakannya, mari kita nyanyikan secara bersama-sama dan semua pada teman-teman untuk maju ke depan.
Mari kita nyanyikan dengan bersemangat. Marilah seluruh masyarakat Laut Dendang, Pancasila ideologi kita. Selesaikan kadernya dengan kerjasama, satukan pikiran kita semua. Pantang menyerah, itulah sikap kita. Hentaskan ketakutan antara kita. Semangat kita yakin pasti bisa. Masyarakat Laut Dendang, sejahtera tujuan kita. Nyalakan api semangat yang membara. Satukan hati dan jaga kekompakan. Masyarakat kita, masyarakat kita, kita bisa, kita sukses. Itu. Kembali saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk duduk. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara penjelasan mengenai panel 1 dan 2. Dan kepada panel 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ramadana dari DPKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Monika dari DPKK. Saya Miranti dari DPKK. Permasalahan tidak satu masyarakat karena masyarakatnya bersama-sama menghormati antar agama, keagamaan dan agama yang lain. Sila kedua, bahwa masih ada orang yang membeda-bedakan sesamanya, dikarenakan masyarakatnya atau warga tidak saling menghargai satu sama lain. Demikian panel 1 permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sila ketiga, masih ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan sila keempat, masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan untuk sila kelima, masih ada masyarakat yang masih tak acuh untuk mengikuti gotong royong. Dikarenakan masyarakat dan warga merasa untuk sila ketiga, masyarakat dan warga merasa tidak ada kerjasama antara sesama dan tidak ada saling berkomunikasi. Sementara untuk sila keempat, dikarenakan masyarakat merasa walaupun pemerintahannya telah diganti, tetapi kita sama kehidupan, tidak ada perubahannya sama sekali. Untuk sila kelima, dikarenakan kita tidak adanya kesadaran diri kita untuk bergotong royong, sementara untuk berbaur kepada masyarakat, tetangga dan yang lain. Dan selesai sampai di sini permasalahan semua, saya serahkan dengan Ibu Sinta panel 2. Ini nanti menjelaskan tentang panel 2 tentang kebijakan alternatif. Tentang sila pertama pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sila kedua pasal 27 dan 28. Pasal 27 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Pasal 28 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sila ketiga Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sila keempat, pasal 32 ayat 1, pemberian suara merupakan hak warga negara dalam berhak memilih. Sila kelima, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2005 mengenai pedoman penyelenggaraan bulanan bakti gotong royong masyarakat. Sekian dari saya.
Oke, baik, terima kasih Bu atas penjelasan kalian 1 dan 2. Saya silakan. Sampai dong ya kan. Nah, kita memasuki acara hiburan di mana kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Pelajar Pancasila. Kita harus memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia gitu. Silakan. Untuk teman-teman, maju ke depan. Di sini kami akan menyanyikan terlebih dahulu, nanti kita akan menyanyikan sama-sama dengan semangat, oke? Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan tak menuntutmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita nanti berseri, kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berbagi, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, kami undang Bapak dan Ibu untuk berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan tak menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri.
kembali seperti awal tadi dan kita kembali ke laptop, kita akan mendengarkan penjelasan dari panel 3 dan 4. Saya persilakan untuk maju ke depan. Saya Julia Santi dari PKK. Saya bisa ini dari PKK juga. Saya Puji Hairnisa dari mahasiswa Uninat jurusan PPKN. Adapun panel ketiga yaitu kebijakan kelas 4. Itu dari kebijakan kelas 4 yang telah kami buat untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat adalah dalam arahan Pancasila, yaitu yang pertama POKA atau pembentukan organisasi keagamaan dan toleransi. Kerukunan antar umat beragama dan toleransi terhadap sesama merupakan sesuatu yang sangat rawan akses akibat perbedaan agama. Di sini organisasi keagamaan dan toleransi terjalin sehingga kedisiplinan antar umat beragama semakin terjalin. Dengan organisasi ini mereka melakukan kegiatan yang membangun rasa persaudaraan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu SOSIS, yaitu kepanjangan dari sosialisasi solidaritas. Pada urutan kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam, di mana kita diharapkan untuk menghargai sesama kita yang berbeda dengan kita. Kita dapat melihat bahwa perbedaan tersebut terkadang menimbulkan kekerasan dan kekacauan di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, mari kita lakukan sosialisasi komunitas dalam solidaritas dengan masyarakat mereka dengan lebih baik, memahami pentingnya solidaritas antar warga. Kemudian yang ketiga, kami silakan kepada rekan kami yaitu Bu Santi untuk melanjutkannya. Yang ketiga, makrab. Malam keakraban. Pada urutan ketiga, sikap individual dalam diri kita masing-masing sering menimbulkan masalah dalam tantangan persatuan Indonesia. Diharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu, menerima perbedaan yang ada dan kekurangan bersama, mempererat rasa persaudaraan bersama kita buat malam keakraban yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat baik tua maupun muda, khususnya bagi kalangan muda. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk tetap berkumpul bersama teman-temannya dan menghargai perbedaan yang ada. Yang keempat, kompromiso. Komunitas melawan provokasi dan kebodohan. Pada sila keempat, seringkali bermasalah dengan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia. Masalah ini sering terjadi saat pemilu tiba. Maka dari itu kami membuat komunitas ini agar selama pemilu tidak terpancing provokasi dan mendapatkan informasi lebih banyak tentang pemilu yang akan datang. 5. Baksos, bakti sosial pemerintah. Kelima, seringkali bermasalah dengan memudahnya budaya kebersamaan. Baik, selanjutnya adalah panel 4 yang dimana di panel 4 ini adalah membahas mengenai rencana tindakan. Nah, di panel 4 ini terdapat pihak pro dan kontra. Berdasarkan panel 3 yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu kebijakan kelas, kami memilih pihak pro seperti pemerintah, dosen, dan mahasiswa. Alasannya karena dalam praktik pengajaran kami, karena peraturan kelas jelas berdampak positif pada mereka dan mampu mengembangkan masyarakat agar semakin maju pengetahuannya mengenai nilai-nilai Pancasila tersebut. Adapun pihak kontra menurut kelompok kami adalah masyarakat yang tidak memahami arti sila-sila Pancasila, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat perlunya penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat saling menghargai, menghormati, dan saling menolong. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada rekan saya. Kebijakan kelas yang disajikan di panel 3. Rencana selanjutnya adalah bagaimana kami akan berdampak pada masyarakat melalui rencana aksi yang kami terapkan
Caranya adalah dengan menjalin hubungan dengan orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Kami berbagai bagaimana masyarakat dapat memahami dan menerapkan praktek-praktek yang terdapat pada panel 3 sehingga masyarakat dapat menjadi profesional dalam praktek tersebut. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila disajikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga mendasari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, mampu memberikan vitalitas bagi bangsa Indonesia dan mengarahkannya menuju kehidupan yang lebih baik dan spiritual dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Demikian moderator dari saya. Ibu, saya sangat kita sudah masuk di komisi acara. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia menjadi partisipan hari ini, kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa dalam undang ini juga, dan beserta teman-teman saya yang sudah ikut berproses sampai detik ini. Jika ada kesalahan kata dari kami atau perilaku kami tadi yang tidak sengaja yang kami lakukan, kami mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kita semua di sini.